keagungan yang ketiga yang dari perspektif perang militer. Nah, ini akan disampaikan oleh Kiai Dr. Andes Ihsan Abadi. Saya sapa dulu beliau ini. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya Pak Yai? Alhamdulillah. Ya, ini pemirsa ini dari seluruh Nusantara, tapi saya menggunakan logat Jawa Surabaya. Pakai G, pakai ini. Gitu. Pak ini juga orang Jombang, jadi pakai Jawa. Iya. Baik, langsung aja Pak Yai. Ini perspektif yang ketiga dari sisi perang ya, perang militer atau perang apa nanti akan disampaikan oleh Kiai Dr. Andes Ihsan Abadi. Baik pemirsa, baik yang di Zoom maupun yang di YouTube, kita akan mendengarkan pemaparan dari Kiai Dr. Andes Ihsan Abadi MPI sebagai pakar peradaban Islam. Monggo Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa man da'a bi da'watihi wa bisama bi tariqatihi wa ja'ala al-aqidatal islamiyya taqiyatan li fikratihi wa ja'ala al-ahkamal islamiyya tamtiyasan li a'malihi wa tarasama khudahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Para jamaah, kita bersyukur pada Allah pagi ini kita bisa bermuajahah melalui Zoom ya, jamaah Zoom ya. Ini dalam upaya kita untuk ittiba, mencintai atau hub kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang juga Allah perintahkan. Terima kasih pada panitia, ya, ada MC Ustadz Ainun dan Ustadz Asir Rahman, dan juga para pembicara sebelumnya, Ustadz Rasid Asyis, beliau pakar dan pelaku ekonomi syariah. Yang kedua Ustadz Iwan Yanuar, beliau pakar parenting Islami, luar biasa. Para pembicara pada pagi hari ini. Nanti juga ada Ustadz Fakih, Dr. Fakih Syarif Hasim, kemudian Ustadz Harun Musa, MKOM, ada pemuda idola, ada Ustadz Hutri, dan saya nggak hafal yang lainnya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pada kita semua. Dimudahkan segala urusan, ya, dijadikan anak-anak kita, ya, anak-anak soleh dan solehah, keluarga kita, keluarga sakinah, mawadah, warahmah, melimpah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, bulan dimana sekarang Rabiul Awal, bulan Maulid. Dan Maulid, hampir seluruh umat Islam itu gegap gempita untuk memperingati hadirnya Rasulullah di dunia ini, yang beliau sebagai suri tauladan, diri beliau sendiri itu sebagai rahmah. Maka Allah berikan petunjuk pada umat ini melalui beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana mencintai Rasul? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini terdapat pada Quran Surat Ali Imran ayat 31. Dulu
ayat ini kalau di musola di mana saya kecil dijadikan pujian ya. Jadi setelah adzan kemudian menunggu imam sambil pujian ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, dan ada lagunya bagus. Nah, Imam Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ini, hadza ayatul karimatu hakimatun ala kulli man da'a mahabbatallah walaisa huwa ala tariqatin Muhammadiyah fa innahu kadzibun fi da'wahu. Maka ayat yang mulia ini menilai setiap orang yang mengaku dirinya cinta kepada Allah sedangkan sepak terjangnya bukan pada apa yang telah dijalankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan, dalam sistem pemerintahannya tidak sesuai dengan yang Rasulullah contohkan, dalam berkeluarga tidak sesuai dengan yang Rasulullah contohkan, dalam berbisnis tidak sesuai dengan yang Rasulullah contohkan, dalam berperang tidak sebagaimana yang Rasulullah contohkan, dalam memimpin negara tidak sebagaimana yang Rasulullah contohkan, ya. Bahwa sesungguhnya dia seorang yang dusta bila mencintai Rasulullah namun tidak mengikuti thariqah Muhammadiyah, thariqah yang telah Rasulullah bawa, sungguh dia dikatakan sebagai pendusta. Fa'innahu kadhibun fi da'wahu fi nafsil amr hatta yaddabi al-sar'u Muhammadiyyu wa dinun nabawiyyu fi jami'il aqwalihi wa aqwali. Nah, sampai kemudian ia mengikuti syariat Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan agama yang dibawa dalam semua ucapan dan perbuatan. Para jamaah yang berbahagia, inilah parameter cinta kepada Allah yang kemudian Allah akan mencintai kita. Syarat Allah mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita manakala kita ittiba pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap perkara. Nah, oleh karena itu para pemirsa yang berbahagia, kali ini saya mendapatkan satu materi yang sangat sulit bagi saya ya, karena berkaitan dengan urusan peperangan. Kemudian saya mencuplik dari beberapa kitab, yang salah satu kitab yang sangat penting adalah judulnya Al-Jihad wal Qital, 3 jilid besar-besar yang ditulis oleh Dr. Muhammad Khair Haikal. Nah, ini kitab luar biasa yang berisikan, kalau dengan ini nanti 3 jilid besarnya sama dengan ini. Ini berisi tentang perang dan hukum-hukum tentang perang. Nah, para jamaah, setidaknya ada 27 kali perang pada Rasulullah pada era Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang juga ada sebagian perang yang boleh ikuti dan ada perang yang tidak boleh ikuti. Nah, namun sebagian besar dari perang itu adalah boleh ikuti, terutama adalah perang-perang yang besar, sebagaimana perang Uhud, perang Badar, perang Hunain, perang Khandaq, ya, kemudian juga penaklukan kota Mekah boleh ikuti. Nah, artinya bahwa beliau sebagai contoh, sebagai suri tauladan, di mana dalam beliau memimpin perang pun beliau juga menjadi suri tauladan oleh pasukan. Kemudian beliau memimpin sendiri pasukan itu, kemudian mendapatkan kemenangan. Nah, jaminannya apa? Jaminannya adalah perang,
seorang panglima mencontoh dan mengikuti apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Banyak sekali penaklukan yang telah dilakukan oleh para panglima kita yang hebat. Sultan Muhammad Al-Fatih misalnya telah menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Kemudian pada era Umar bin Khattab ya, para panglimanya menaklukkan Persia, menaklukkan Mesir, yang luar biasa. Persia ditaklukkan, padahal Persia salah satu dari negara adidaya pada era itu. Panglima yang terkenal dari Persia Rustum, ya, ditaklukkan. Ya. Kemudian ditaklukkan juga Andalusia oleh Tariq bin Ziyad dan masih banyak lagi. Jadi ada jaminan kemenangan manakala perang itu mengikuti apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Nah, beliau tadi hadir sendiri di dalam, beliau memimpin sendiri, beliau terjun sendiri dalam perang Khandaq. Dalam perang Khandaq misalnya, atau perang Parit ya, untuk menghadapi orang-orang gabungan ya, perang Ahzab ya, gabungan orang-orang kafir di luar kota Madinah dengan menggali parit. Beliau menghadapi sendiri. Beliau ikut mempersiapkan parit. Ketika para sahabat menggali parit yang kemudian di situ ada batu yang besar, beliau pun kemudian turun tangan untuk memecah batu itu. Dengan tangan beliau lah batu itu terpecah. Masya Allah, beda banget dengan panglima perang sekarang. Padahal pada masa itu beliau sebagai kepala negara. Masya Allah, beda banget dengan para kepala negara sekarang. Hatta para kepala negara negeri-negeri Islam. Sampai-sampai dalam Quran surat At-Taubah ayat 128 Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anitum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kamu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Berat. Rasulullah merasakan beratnya penderitaan kaum muslimin. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Masya Allah. Tidak ada satupun pemimpin di dunia itu yang memperhatikan dengan sangat seksama keselamatan kaum muslimin di dunia dan akhirat. Sampai-sampai beliau itu minta kepada Allah satu-satunya permintaan yang paling besar, yakni agar beliau diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada kaum mukminin, pada kaum muslimin kelak yaumil kiamah. Beliau masuk surga yang terakhir. Setelah seluruh kaum muslimin ini masuk surga, yang masih berada di neraka, beliau kasih syafaat. Kita tidak bisa bayangkan, jamaah, berapa puluh miliar kaum muslimin sejak beliau hadir ke dunia ini sampai kemudian, sejak beliau diangkat dari Rasul sampai kemudian nanti hari kiamat, berapa puluh miliar. Belum harus menunggu sampai seluruh umat muslim itu masuk surga keseluruhannya. Insya Allah. Pemimpin mana? Ya? Pemimpin mana yang sanggup seperti ini? Termasuk misalnya kiai. Maaf, kiai itu biasanya kalau mendapatkan hidangan yang pertama. Yang pertama. Kalau pemimpin para penguasa sekarang mendapatkan gaji yang pertama, berat penderitaanmu dirasakan oleh beliau. Beliau amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang nabi. Ya Allah, ini masih juga ada orang yang
melesehkan, dan bahkan umat Islam sendiri ada yang masih melesehkan pada beliau. Ada 3 sifat yang beliau miliki pada ayat itu. Azizun alaihi ma'anitum, berat dirasakan oleh Nabi penderitaan orang lain. Maka sebagai seorang panglima beliau terjun langsung. Bagaimana dalam perang Uhud beliau pun juga terjun langsung. Beliau diberondong panah oleh para pemanah. Maka kalau sekarang namanya sifat sense of crisis. Ketika era krisis, beliau pun juga menahan untuk tidak makan. Jadi beda jauh ya dengan penguasa sekarang. Di era krisis, era pandemi, menaikkan harga BBM dan sebagainya. Insya Allah menaikkan harga listrik. Yang kedua, harisun alaikum, amat sangat berkeinginan agar orang lain itu aman dan sentosa. Keamanan rakyat, keamanan masyarakat, keamanan pasukan, beliau pikirkan dengan baik. Yang ketiga, Raufur Rahim, beliau sangat kasih sayang. Beliau sangat kasih sayang kepada orang-orang beriman, kepada rakyatnya sendiri. Nah, sehingga tadi telah juga disampaikan Michael Hart, beliau itu menulis buku tentang 100 tokoh yang paling berpengaruh, dan Rasulullah Muhammad SAW berada pada peringkat yang pertama. Buku itu ditulis tahun 1978. Orang yang tidak Islam saja mengakui bahwa beliau sebagai orang paling berpengaruh. Mestinya kalau kemudian disebut orang paling berpengaruh, kepemimpinan itu berkaitan dengan pengaruh. Tidak disebut sebagai pemimpin kalau dia tidak punya pengaruh. Kalau dipengaruhi, ini namanya pemimpin boneka, pemimpin buatan. Pemimpin bisa dipengaruhi oleh orang lain. Maka Rasulullah adalah orang yang paling berpengaruh. Orang yang tidak Islam saja mampu mengakui seperti ini. Kemudian kenapa juga orang-orang yang Islam, orang-orang yang Muslim telah menyaksikan sejarah Rasulullah, ia justru memilih cara lain selain dari cara yang telah Rasulullah lakukan. Ini sesuatu yang aneh bagi kita. Para jamaah yang berbahagia, kalau kita lihat Pak Yai, assalamualaikum Pak Yaisan. Tampaknya agak sedikit terputus ini Ustaz Ainun. Ya, Pak Yaisan ini. Sebentar, kita tunggu sebentar. Ini kayaknya sinyalnya. Nah ini sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo dilanjut Pak Yai. Maaf, sampai mana tadi ya? Saya nggak ngerti kalau ini ternyata putus. Mohon maaf para jamaah. Oke. Jadi Profesor psikoanalitik dari Universitas Chicago Amerika itu telah mengkriteriakan seorang pemimpin yang pemimpin dunia ya, dengan 3 syarat, di mana yang pertama hendaklah pada diri pemimpin ada proses pembentukan kepemimpinan yang baik. Ini berarti ada regenerasi. Masya Allah, regenerasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau adalah Abu Bakar, orang yang paling dekat dengan beliau. Setelah Abu Bakar adalah Umar, juga orang paling dekat. Kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian cucunya Hasan. Ya.
Kemudian hendaklah pemimpin tersebut menaungi kesatuan masyarakat yang terdiri dari keyakinan yang berbeda-beda. Masya Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah sanggup untuk membentuk keyakinan, telah sanggup untuk membentuk keyakinan bagi bangsanya, bagi rakyatnya. Ya. Orang-orang kafir Dhimmi dilindungi, orang-orang Nasrani, orang Yahudi berada di Madinah dilindungi. Dan ini juga dicontoh oleh para khalifah pengganti beliau. Nah, yang sangat penting adalah tentang keyakinan ini. Adapun yang ketiga, pemimpin tersebut mampu mewujudkan sebuah sistem masyarakat yang manusiawi, ya, dapat hidup di dalamnya dengan aman dan tentram. Telah terbukti bahwa khilafah, ya, sistem pemerintahan Islam yang beliau contohkan ini telah mampu untuk menghidupi hampir seluruh, ya, 2/3 belahan dunia. Pada era Sulaiman Al-Qanuni, kekuasaannya telah sampai pada 2/3 dunia. Tinggal sedikit. Ya. Di Eropa sudah sampai di Hongaria. Tinggal sedikit. Namun Allah mentakdirkan lain, dan insya Allah Hongaria ke barat, secara Prancis, Inggris, Belanda dan sebagainya, insya Allah nanti bagian kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, hal yang luar biasa dalam keyakinan tadi, maka seorang pemimpin, seorang panglima perang, yakin apa yang dipikirkan, dipahami adalah benar. Ini keyakinan pertama. Yang kedua, yakin bahwa arah masa depan, perjalanan ke depan adalah benar. Yang ketiga, yakin bahwa jalan yang menuju ke depan adalah benar. Yakin bahwa cara berjalan menempuh masa depan kita adalah benar. Telah ada jaminan ini. Dan Rasulullah pun sanggup untuk menjawab semua fenomena, semua pertanyaan yang telah sahabat ajukan. Saya ambil contoh. Ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, Ayul Madinataini tuftahul awalan Konstantiniyatu aw Rumaniyah, waqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la bal Madinatul Herakla awalan. Nah, ketika Rasulullah ditanya, wahai Rasul, dari dua kota itu mana yang ditaklukkan pertama, Konstantinia atau Romania? Maka Rasulullah menjawab, lah, bahkan kotanya Heraklius yang pertama ditaklukkan. Dan itu kemudian terbukti pada tahun 1453. Ini pemimpin, ini panglima perang dengan strategi yang canggih, dengan pemikiran yang cemerlang, sanggup untuk menjawab pertanyaan yang Masya Allah jaraknya sangat jauh. Baru setelah 100 tahun itu terjadi. Beda dengan penguasa-penguasa sekarang. Ditanya bagaimana nanti arah ke depan negeri ini. Banyak masalah, mumet aku. Ruwet negara ini. Ini bukan jawaban. Maka menjadi sebuah sesuatu yang sangat penting bagi seorang pemimpin itu adalah bisa dipercaya. Bagaimana agar bisa dipercaya? Islam telah mengajarkan al-imanu tasdiqu biqalbi. Iman itu adalah pembenaran dengan hati. Wa iqraru bil lisan, kemudian diikrarkan dengan lisan, wa amalu bil jawarih. Kemudian anggota tubuh itu mengamalkannya. La yakunul mu'minan illa an tastami'a fihi hadil khisalus salasah. Maka seseorang tidak akan menjadi mukmin kecuali berkumpul padanya 3 hal. Artinya begini, disebut sebagai pemimpin yang terpercaya itu kalau antara hati, lisan, pikiran, dan perbuatannya sama. Tidak kemudian, Masya Allah, saya tidak akan meminta utang lagi pada luar negeri, tapi kemudian setelah itu menumpuk utang. Ya.
Masya Allah, saya tidak akan begini begitu. Tapi kemudian aktivitasnya melakukan itu semua. Ini satu tidak terpercaya. Orang yang bisa dipercaya, sebagaimana tadi Ustaz Rasid Aziz sampaikan bahwa yang penting adalah pengusaha itu adalah belief, bisa dipercaya atau punya trust. Ya. Seseorang bisa dipercaya kalau antara hati, pikiran, lisan, dan perbuatan itu sama, satu garis. Ini memang tidak mudah. Nah, maka para jamaah yang berbahagia, disampaikan bahwa perang yang penting yang pernah Rasulullah di masa Rasulullah itu ada 27 kali. Saya ingin cuplik bagaimana kehebatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan kecemerlangan pemikiran beliau ketika perjanjian Hudaybiyah. Ketika perjanjian Hudaybiyah, beliau bersama dengan tidak kurang dari 1.300 kaum muslimin dari Madinah untuk pergi ke Mekah untuk tujuan umrah. Namun di Hudaybiyah kira-kira 4 km sebelum Mekah, beliau dicegat, tidak boleh masuk ke kota Mekah. Ya. Nah, di situ terjadi sebuah negosiasi yang sangat alot. Sampai-sampai kemudian beliau harus mengirimkan Utsman bin Affan untuk berdiplomasi dengan Mekah. Ya. Nah, sampai-sampai kemudian terdengar kabar bahwa Utsman bin Affan dibunuh. Kemudian terjadi Bayatul Ridwan. Namun alhamdulillah isu itu tidak terjadi. Nah, yang lebih penting dari situ, tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kenapa beliau tidak melakukan perang dengan Mekah? Beliau ingin sekali menyelesaikan urusan Mekah itu dengan cara damai. Beda, maka yang dikirim adalah Utsman bin Affan. Coba kalau yang dikirim itu adalah Umar bin Khattab, habis. Nah, maka seorang panglima perang paham benar beliau yang ingin beliau raih itu adalah menyelesaikan Mekah, problem dengan Mekah yang hakikannya adalah saudara-saudara sendiri, dalam bahasa kita adalah sanak kadang dengan cara damai. Maka yang dikirim adalah orang yang cocok, Utsman bin Affan. Ini kecerdasan beliau. Kemudian yang kedua, beliau pun tidak mempermasalahkan ketika utusan dari Makkah tidak suka pada Muhammad Rasulullah. Beliau kemudian diganti Muhammad ibnu Abdullah, tidak apa-apa. Hal yang sangat penting. Perjanjian itu selama 10 tahun. Namun menurut demikian cerdasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ikuti saja perjanjian itu selama 10 tahun. Karena kecerdasan beliau, orang-orang Mekah itu tidak tahan untuk tidak perang selama 10 tahun. Berarti orang yang paling pertama kali nanti melanggar perjanjian adalah Mekah. Ternyata salah. Baru 2 tahun, ya. Tangan orang Mekah itu tidak sanggup lagi untuk menahan pedangnya. Akhirnya terjadilah pengkhianatan. Mekah pertama kali yang melakukan pelanggaran. Nah, inilah kemudian Rasulullah punya alasan untuk menaklukkan kota Mekah, ya, setelah 2 tahun. Yakni perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun ke-6 Hijrah, penaklukan kota Mekah terjadi pada tahun 8 Hijrah. Maka ketika kemudian Mekah ditaklukkan tanpa ada perlawanan sedikit pun, kecuali beberapa orang saja meninggal. Dan bagaimana kemudian Rasulullah itu membuat orang Mekah itu agar tidak terjadi peperangan? Beliau sampaikan, barang siapa yang berada di rumah aman, barang siapa yang berada di rumah Abu Sufyan aman. Ini adalah upaya untuk memberikan sanjungan pada Abu Sufyan, karena pertama Abu Sufyan itu adalah tokoh Mekah, ya.
yang kedua mertua beliau. Sejatinya kalau tidak ada ya kalimat yang kedua pun juga nggak apa-apa, karena siapapun yang berada di rumah aman, rumah tidak akan didobrak. Ini untuk apa? Untuk menghindari agar tidak terjadi peperangan dengan saudara-saudaranya mereka sendiri. Luar biasa. Ya. Maka sebelum perjanjian Hudaybiyah ini, yang namanya Amr bin As dan juga Khalid bin Walid, beliau melihat kecerdasan Rasulullah. Kita bisa melihat bagaimana kecerdasan Amr bin As sebagai seorang diplomat Mekah. Ya. Akhirnya beliau menyadari bahwa Muhammad ini bukan orang biasa. Melihat kecerdasan Rasulullah seperti ini, sehingga Amr bin As memutuskan untuk berlindung ke Habsyah. Ya, yang kesekian kalinya beliau ke Habsyah, kemudian ketemu dengan Raja Habsyah, ingin berlindung, maka oleh Raja Habsyah kemudian dipukul dia. Nah, di situ dijelaskan oleh Raja Habsyah bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah, ia yang didatangi oleh malaikat Jibril. Akhirnya Pak Yai bisa dipersingkat. Oh, masya Allah, nggak sadar saya. Nah, baik, di situ letaknya. Akhirnya Amr bin As masuk Islam dan menuju ke Mekah, dan dilalah dalam perjalanan itu ketemu juga dengan Khalid bin Walid. Akhirnya dua orang itu sama-sama menuju ke Madinah, ke Madinah, dan kemudian menyatakan diri masuk Islam. Nah, jadi kecerdasan yang luar biasa, sifat fatonah yang luar biasa oleh Rasulullah sebagai panglima ini, dan strategi perang, sehingga tidak terjadi berbagai macam korban, ini sesuatu yang luar biasa. 27 kali perang. Saya pikir ini dulu ya yang bisa Al-Fajr sampaikan. Kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.